Aksi Seribu Lilin tenaga kesehatan di Nusa Tenggara Timur menuntut keadilan atas meninggalnya Dr. Ica. UPTD Samsat Kota Kupang memperketat pengawasan di 15 SPBU. Program Biomo mendorong masyarakat menerapkan pola hidup sehat. Halo pemirsa, Timur Sepekan kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 topik utama tadi, kami juga menghadirkan informasi penting lainnya. Anda juga dapat menyaksikan Timur Sepekan dan program menarik lainnya melalui live streaming www.timurtv.com. Bersama saya, Salvi Moruk. Inilah Timur Sepekan selengkapnya. Puluhan tenaga kesehatan di Nusa Tenggara Timur gelar aksi damai Seribu Lilin di depan kantor DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Aksi ini menjadi bentuk duka sekaligus tuntutan keadilan atas meninggalnya Dr. Ica yang diduga berkaitan dengan intimidasi oleh oknum anggota DPRD. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Puluhan tenaga kesehatan memadati halaman kantor DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan menyalakan lilin dan membawa poster bertuliskan tuntutan keadilan untuk Dr. Ica. Aksi damai ini menjadi simbol duka mendalam sekaligus seruan agar kasus yang menimpa Dr. Ica diusut secara tuntas dan transparan. Dalam audiensi bersama DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, perwakilan massa menyampaikan sejumlah tuntutan. Di antaranya mendorong agar oknum yang diduga terlibat diberhentikan sementara dari jabatannya hingga proses hukum selesai, serta mendesak pemberian sanksi tegas apabila terbukti bersalah. Massa juga meminta pemerintah dan DPR menyusun regulasi khusus yang menjamin perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan saat menjalankan tugas profesinya. Yang pertama, siap mengawal serta mendorong pihak penegak hukum agar proses hukum dalam kasus ini dilakukan secara profesional, transparan, dan tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. 2. Mengecam segala bentuk intimidasi terhadap tenaga kesehatan dan tenaga medis saat menjalankan tugas profesinya. Kami tegas menolak segala bentuk kekerasan fisik, pelecehan verbal, maupun intimidasi psikis terhadap tenaga medis dan tenaga kesehatan yang sedang menjalankan profesinya. Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Nusa Tenggara Timur menilai perlindungan terhadap tenaga kesehatan tidak cukup hanya melalui aturan tertulis, melainkan harus diiringi dengan penerapan standar operasional dan mekanisme pelaporan yang jelas di setiap fasilitas kesehatan. Aksi damai Seribu Lilin ini diharapkan menjadi momentum untuk menghadirkan keadilan bagi Dr. Ica, sekaligus memperkuat jaminan keamanan bagi seluruh tenaga kesehatan agar dapat menjalankan tugas profesinya tanpa intimidasi, ancaman maupun kekerasan. Dari Kupang, Salvi Asrof melaporkan untuk Timur TV. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mulai memperketat pengawasan implementasi kebijakan pajak kendaraan bermotor. Melalui UPTD Samsat Kota Kupang, petugas turun langsung ke 15 stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Kota Kupang untuk memastikan pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2025 berjalan sesuai dengan ketentuan. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. UPTD Samsat Kota Kupang bersama tim melakukan pengawasan di 15 SPBU yang tersebar di wilayah Kota Kupang. Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 13 Tahun 2025 yang mengatur optimalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor dan pengawasan distribusi bahan bakar minyak. Pengawasan berlangsung mulai 2 hingga 9 Juli 2026. Dengan menyasar seluruh SPBU yang beroperasi di Kota Kupang. Selain memastikan aturan berjalan efektif, petugas juga memberikan sosialisasi kepada masyarakat
mengenai pentingnya memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan. Pada hari ini kami dari penyidik pendapatan daerah bersama tim terkait melakukan kegiatan pengawasan dan pengendalian SPBU sebagai bentuk dari implementasi peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2005 tentang optimalisasi pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan pajak alat berat. Nah, kegiatan ini akan berlangsung mulai dari tanggal 2 sampai tanggal 7 di 15 SPBU di Kota. Melalui pengawasan ini, pemerintah berharap kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan semakin meningkat. Optimalisasi penerimaan pajak dinilai menjadi langkah penting untuk meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD yang nantinya akan digunakan untuk mendukung pembangunan di Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Salvi Asraf melaporkan untuk Timor TV. Jembatan Termanu yang menjadi akses vital penghubung 4 kecamatan di wilayah Amfoang, Kabupaten Kupang, hingga kini masih menyisakan penderitaan bagi masyarakat. Sejak putus diterjang banjir, ribuan warga terpaksa menyelesaikan aktivitas dengan menyeberangi sungai. Kondisi ini tak hanya menghambat mobilitas dan perekonomian, tetapi juga mengancam keselamatan jiwa. Inilah tampak jembatan Termanu di Desa Manobelon, Kecamatan Amfoang Barat Daya, Kabupaten Kupang yang putus hingga kini belum dapat dilalui kendaraan maupun pejalan kaki. Putusnya jembatan yang menjadi akses utama menuju wilayah Amfoang ini memaksa warga mencari jalur alternatif dengan menyeberangi sungai. Kondisi kemarau seperti saat ini memang menyusutkan debit air sungai Termanu. Kendaraan masih bisa dipaksa turun membelah dasar sungai, akan tetapi ongkos logistik membengkak karena warga terus membayar mahal untuk sekali penyeberangan darurat. Saat hujan turun dan sungai meluap, akses pendidikan hingga kesehatan otomatis lumpuh. Mereka terisolasi tanpa jalan keluar. Dan kalau kami melintasi jembatan ini, kalau kami dengan kendaraan bermotor, itu kami pengeluaran bisa satu kali saja bisa 100 atau 200. Kalau kita datang kalau banjir dia pas-pasan itu 100, tapi kalau banjir melebihi batas, tapi karena kebutuhan ini ekonomi atau pendidikan, kami bisa kasih keluar uang sampai 200.000, ini berkisar itu. Sementara itu, Kepala Desa Manobelon menyebutkan bukan hanya soal kerugian materi dan terhentinya putaran ekonomi, rusaknya jembatan Termanu bahkan telah menimbulkan korban jiwa. Tentu dengan adanya jembatan ini banyak warga yang mengalami hambatan, tentu ada juga yang korban jiwa. Ada yang ibu hamil meninggal oleh karena ambruknya jembatan, lalu ada warga yang meninggal oleh karena ketika mereka menyeberangi sungai ketika banjir. Warga Manobelon, Amfoang Barat Daya berharap akses jembatan Termanu dapat segera dibangun agar bisa memulihkan kembali mobilisasi dan perputaran roda ekonomi warga setempat. Dari Kupang, Salvi Asraf melaporkan untuk Timor TV. Setelah kondisinya viral dan menarik perhatian pemerintah pusat, pembangunan kembali jembatan strategis Amfoang akhirnya dimulai. Proyek yang dikendalikan langsung oleh TNI ini ditargetkan rampung pada Desember mendatang. Masyarakat menunggu kabar baik pembangunan jembatan putus yang telah lama dinantikan. Disambut dengan tarian anak sekolah dasar dan ritual adat, kedatangan Komandan Korem 161 Wirasakti Brigjen TNI Hendro Cahyono di Desa Manobelon membawa angin segar. Pengerjaan fisik jembatan Termanu resmi dimulai. Momentum ini tidak lepas dari dorongan pusat setelah Wakil Presiden turun langsung melihat hancurnya infrastruktur di Amfoang. TNI targetkan membangun 4 jembatan sekaligus di wilayah ini dengan batas waktu hanya dalam 4 bulan. Sementara di Amfoang ini kita akan membangun 4 jembatan. Yang pertama adalah jembatan Termanu, Kapsali, Bipolo, dan
Numpiva. Targetnya selesai Desember. Ini yang membangun adalah dari Yon Sikon dari Jakarta. Ini Komandan Batolnya, ini kemarin baru datang dan anggota sudah datang. Besok material datang, dibantu nanti oleh Yon TP. Yon TP yang di tempat kita ada di Keva dan Soe, itu ada kompi konstruksi. Nanti akan bergabung kemari. Pelaksanaan pembangunan membutuhkan sinergi antara TNI, pemerintah daerah, serta dukungan penuh masyarakat gotong royong bersama agar seluruh tahapan pekerjaan dapat berjalan sesuai jadwal. Kita berharap bahwa dalam rangka pelaksanaannya terhitung mungkin hari ini, untuk pelaksanaan perbaikan jembatan ini kita berharap bahwa mudah-mudahan ini 4 bulan ya, tidak salah, mulai dari Juli sampai dengan Desember. Nah, kita berharap waktu yang sedemikian minit ini dipergunakan, dimanfaatkan secara baik. Kita akan antara kecamatan dengan desa, 4 desa, tambah dengan masyarakat, kita kolaborasi saling membantu gotong royong untuk terkait pelaksanaan ini. Dua jembatan ini juga akan selesai, juga meningkatkan roda perekonomian, pendidikan, bahkan kesehatan. Pembangunan jembatan strategis di Amphoang diharapkan mampu membuka kembali akses transportasi yang selama ini terhambat, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta mempermudah masyarakat menjangkau layanan pendidikan, kesehatan, dan pusat-pusat perekonomian di wilayah Amphoang. Dari Kupang, Salvi Asrof melaporkan untuk Timor TV. Jembatan Termanu di wilayah Amphoang kembali dibangun setelah rusak diterjang banjir. Untuk mencegah kegagalan konstruksi terulang, pasukan ZENI TNI mengubah total desain pondasi dan menata alur sungai. Langkah ini diharapkan mampu menghasilkan jembatan yang lebih kuat dan tahan terhadap derasnya arus sungai Termanu. Jejak kerusakan jembatan Termanu menjadi evaluasi besar dalam pembangunan kali ini. Hasil evaluasi pasukan Batalion ZENI Konstruksi 13 Karya Etmaka mengungkapkan, badan jembatan sebelumnya mudah patah karena pondasi model sumuran yang lama sangat mudah tergerus oleh arus sungai. Karena itu, TNI mengerahkan 150 personil dari Jakarta untuk merombak total desain jembatan. Perubahan dilakukan mulai dari jenis pondasi, jumlah pilar, hingga penataan alur sungai. Tapi kalau kami melihat dari konstruksi ini adalah mereka awalnya menggunakan konstruksi sumuran namanya, Mbak. Nah, sumuran sehingga ketika air sungai itu banyak, itu akan menggerus sehingga jembatan akan patah. Nah, nantinya kita akan pemasangan borpel. Nah, jadi borpel kita tanam dan kita menggunakan rencana 5 pilar sehingga itu menurut kami sangat kuat. Selain mengganti pondasi, tim konstruksi juga menyiapkan langkah mitigasi untuk mengurangi tekanan arus air ke arah pilar jembatan. Kita akan menormalisasi sungai, kemudian kanan kiri kita akan pasang bronjong sehingga aliran sungai ini tidak merusak daripada konstruksi pilarnya. Mudah-mudahan itu menjadi kuat bangunannya sehingga nanti misalkan ada air banjir itu tidak akan merusak daripada konstruksi jembatan itu sendiri. Desain baru jembatan Termanu menggunakan 5 pilar dan diperkuat dengan pemasangan bronjong di sekitar aliran sungai. Meski memanfaatkan sebagian material lokal, tim pembangunan menegaskan standar kekuatan dan keamanan tetap menjadi prioritas. Pembangunan ini diharapkan bukan hanya memulihkan akses warga, tetapi juga menghadirkan jembatan yang lebih kokoh dan tahan menghadapi banjir di masa mendatang. Dari Kupang, Salvi Asrof melaporkan untuk Timor TV. Sesaat lagi kami akan mengajak Anda menyaksikan ribuan mahasiswa yang diterjunkan ke desa-desa melalui program KKN tematik Gentaskin untuk mendukung pembangunan masyarakat. Tetaplah bersama kami.